Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah hati-hati ini yang akan terjadi padamu. Hati-hati ini yang akan terjadi kepadamu ya di hari esok. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, ini spesial untukmu yang mendengarkan ya. Jadi lebih waspada, jangan sampai ini terjadi ya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Kita lihat. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Kita lihat, hati-hati ini yang akan terjadi padamu. Ya, jadi lebih waspada untuk hari esok. Ya, kira-kira hati-hati apa dan kepada siapa? Nanti kita lihat sesuai dengan energinya. Oke, di kartu pertama di sini ada Knight of Pentacles, Seven of Swords, Ace of Swords, ada Two of Swords, Two of Wands, ada Queen of Swords, Ten of Wands, dan ada The Well. Oke, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk hati-hati, di mana ini terkhusus untuk kamu yang mendengarkan, lebih waspada ya. Di hari mendatang ya, akan ada orang yang membicarakan kamu ya, membicarakan keburukan kamu. Jadi hati-hati ya, lebih siap mental saja. Jadi kalau kamu tahu bahwa orang ini tidak baik, ya jangan dekat-dekat. Seolah-olah nanti kamu ketahuan bahwa oh ini loh kekurangan si ini, oh ini loh kelebihan. Dia mengambil cerita-cerita buruk dari dirimu, kekurangan-kekuranganmu yang dia cerita. Ya, keburukan-keburukan manusia kan mempunyai kekurangan. Tidak sempurna, tapi itu yang dia jadikan bahan ocehan, bahan bercanda, bahan tertawaan. Ya, jadi yang pertama, ada orang yang akan membicarakan keburukanmu, ya, dimana menjadi gosip, ya. Jadi bersiap-siaplah, nggak usah tersinggung, karena memang kita ini manusia tidak sempurna, sempurna hanya milik Tuhan. Jadi ya kamu harus bisa tetap menjadi diri sendiri, harus mental kamu bagus, ya. Berikutnya juga saya lihat di sini ya, ada orang yang akan menjelek-jelekan kamu atau melaporkan setiap tindakan kamu kepada bos kamu ya, ataupun tukang lapor-lapor ya, entah baik atau buruk, tapi saya lihat di sini lapor-lapornya nih lebih ke buruk ya. Jadi ini kan bicara tentang waspada, jadi pasti yang buruk ya. Dimana dia melaporkan setiap tindakan kamu ke pimpinan ya, seolah dia mata-mata, dia yang paling hebat, dia yang paling benar, dan menyudutkan kamu ya. Setiap tindakan yang kamu lakukan ya, dia laporkan. Jadi di sini ada orang yang cari muka kepada pimpinan dengan cara menjatuhkan orang lain. Ya, yaitu dengan mencari atau
menjelek-jelekan kamu, mencari kesalahan-kesalahan kamu, supaya kamu dimarah oleh pimpinan. Begitu. Ataupun mungkin kalau dibilang ya mungkin orang tua. Mungkin ada orang yang kasih tahu supaya orang tua kamu marah gitu. Kasih tahu sesuatu yang terjadi, akhirnya orang tua kamu marah. Ya. Tanpa mungkin ya dalam tanda kutip mungkin kamu pernah melakukan kesalahan, tetapi seolah-olah mereka menuntut kamu untuk selalu benar, tidak boleh salah, ya. Ataupun mungkin kondisinya mereka menghakimi kamu tanpa memberikan kesempatan untuk kamu mengklarifikasi dulu. Nah ini ya, jadi hati-hati ada orang yang mau melaporkan kamu, melapor-lapor, ya, mencari-cari kesalahan kamu, ya, kepada orang tuamu ataukah pimpinan kantor. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang tukang cari muka, ya. Kamu sudah tahu siapa orangnya, ya hati-hatilah kepada dia. Oke, di sini juga ya saya melihat ada beberapa yang tukang gosip, ya. Dia akan melebih-lebihkan cerita dan mengurang-ngurangi cerita. Nah, jadi kalau kamu bicara itu juga jangan, ini dalam artian gini. Karena dari omongan kamu akhirnya itu bisa jadi malapetaka buat dirimu. Sekarang jaga mulut, ya. Untuk kamu yang mendengarkan, ini kan terkhusus untuk kamu. Jadi jangan sampai karena ulahmu akhirnya kamu ucapanmu menjadi bumerang untuk dirimu. Dimana semesta mau sampaikan kepada kamu untuk tidak usah terlalu banyak berbicara, ya, karena terkadang omongan kita itu nanti ditambah-tambah bumbu atau dikurangi-kurangi bumbu, ya. Akhirnya ada yang tersinggung atau ada yang marah. Nah ini ya, jadi hati-hati dengan orang-orang yang suka gosip atau kamu bergosip dengan dirinya. Akhirnya dia tambah-tambah bumbu, ya, semakin pedas, semakin mungkin ya tambah, orang kalau tidak enak kan tambah tidak suka ya, karena bumbunya kekurangan atau bumbunya berlebihan. Nah ini, jadi jangan terlalu banyak bicara. Semesta mau sampaikan kepada kamu ini, karena takutnya nanti mereka salah artikan atau malah mereka penyambung lidah. Mungkin kamu kurang suka dengan si A, kamu curhat ke orang ini, akhirnya ujung-ujungnya dia sampaikan tuh dia nggak suka sama kamu, akhirnya bentrok. Nah kalau mau curhat kepada siapa? Kepada Tuhan, banyak doa, jangan kepada manusia, ya. Jadi jaga lidah, jaga mulut kamu, ya. Jangan sampai kamu masuk jebakan dari jeratan yang kamu buat sendiri, gitu ya. Jadi nggak usah terlalu curhat-curhat kepada orang-orang lain, curhatlah kepada Tuhan. Oke, berikutnya kita lihat di sini saya merasakan ada orang yang manipulatif. Bukan di sini saya menakut-nakuti ya, tapi di sini lebih waspada karena ada orang ini di sekeliling kamu, ya. Syukur-syukur kalau kamu nggak ada orang-orang munafik ya, atau orang yang menfitnah. Nah ini hati-hati, jangan sampai kamu tidak bikin apa-apa tetapi kamu dituduh, ya, dimana orang ini malah mau menjatuhkan kamu tetapi tidak bisa, dan akhirnya dia mau mencari orang lain untuk bisa menjatuhkan kamu, makanya dia menfitnah. Ini hampir mirip ya, seperti contohnya dia tidak suka dengan kamu, tapi bagaimana caranya supaya kamu itu jatuh dengan orang lain, ya entah dengan pimpinan, entah dengan orang, entah sahabat, supaya orang juga membenci kamu. Makanya tadi saya bilang ini berkelanjutan kepada bicara. Hati-hati, ya. Mulutmu menjadi bumerangmu, ya. Oh ternyata dia tidak suka ini, sudah deh saya ambil kesempatan, saya menfitnah dia supaya si A contohnya ya, atau si B, si A dan si B itu musuh sama dia gitu. Nah ini hati-hati, karena ada orang yang dia sebenarnya mau menjatuhkan kamu tetapi tidak mampu menjatuhkan kamu sendirian. Jadi dia harus punya backingan. Dia akan mengoyak-ngoyak mentalmu, ya, dimana menjatuhkan kamu secara bersama, dimana mereka memusuhi kamu ataupun keroyokan gitu ya. Ya intinya dia harus pakai orang. Hati-hati di sini tentang fitnah menfitnah, ya, ataupun ejek, membuli secara keroyokan. Nah ini mentalmu nanti dia yang menghancurkan dirimu sendiri kalau mentalmu tidak kuat. Oke, pesan semesta lagi,
Yang terakhir adalah di sini saya lihat em, ada yang akan mengorbankan kamu, mengorbankan, waduh ya. Jadi untuk bisa naik ke atas dia mengorbankan orang lain, yaitu kamu. Contohnya dia pinjam uang, tapi nggak dikembalikan. Ini contoh. Berarti kan mengorbankan dirimu, kamu perlu makan, kamu butuh uang untuk beli makan, ini contoh. Tapi dia nggak kembalikan, itu secara tidak langsung dia mengorbankan. Dimana dia kenyang, kamu lapar, padahal uang kamu, ini contoh. Ataupun hasil kerja kamu, hasil karya kamu, dia bilang itu punya dia, milik dia, pikiran dia, karya dia. Ataupun mungkin kondisinya dia mau jabatanmu, tetapi bagaimana caranya supaya melengsarkanmu. Itu tadi saya bilang ya, dia cerita-cerita jelek kepada pimpinan dan akhirnya kamu turun, dia naik. Pimpinan tidak suka kamu dikeluarkan dan dia naik. Ini ada seperti gitu, menyebarkan fitnah. Ini hampir berangkai ya. Jadi hati-hati, karena ada yang mau up tetapi dengan mengorbankan orang lain. Ada yang mau menjadi orang hebat tetapi dengan cara menjatuhkan orang lain atau menfitnah orang lain. Nah itu ya, jadi pesan semesta ini gak terlalu lama ya, cepat aja tetapi bermakna ya, mendalam, dimana kamu harus jaga mentalmu, jaga mulutmu, jaga tindakanmu ya, dan harus bisa lebih tenang dalam mengontrol emosi. Seperti gitu yang ingin semesta sampaikan kepada kamu. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi inisial di sini, saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan orang-orang yang toksik ya. Ada huruf P, ada huruf J, ada huruf R, M, A, O, T, C, I, E, M, D, K, L, V, Q, D-nya double, energinya up, H, U, S, dan Y. Jadi untuk koneksi inisial di sini ya, kamu terkoneksi dengan orang toksik ini yang berinisial P, J, R, M, A, O, T, C, I, E, M, D, K, L, F, Q, D, H, U, S, dan Y. Ya, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak, saya sudah menarik energinya di sini. Kamu terkoneksi dengan ada bintang Leo, ada Cancer, ada Libra, Taurus, Virgo, Pisces, Gemini, dan Sagittarius. Jadi orang-orang ini yang terkoneksi dengan dirimu, orang-orang ya kamu yang menentukan sendiri apakah memang orangnya sesuai dengan ini ataukah tidak ya. Jadi inilah orang-orang toksik yang mungkin ada di sekeliling kamu. Tetap waspada, tetapi kita tidak berprasangka buruk ya. Kita cuma mewaspadai saja, memberikan perlindungan pada diri kita, tetapi tidak memusuhi orang itu. Makanya tadi saya bilang hati-hati dalam berucap, bertindak ya, dan berpikir. Oke, semoga resonate untukmu. Dan saya mau ambil 2 kartu pesan semesta kepada kamu. Apa yang ingin semesta sampaikan lagi ya tentang koneksi ini. Oke, dengan orang-orang yang toksik, 6 of Swords. Dan di sini ada Jasmine ya. Tidak usah terlalu takut, tidak usah terlalu marah, tidak usah terlalu sakit hati. Serahkan semua kepada semesta. Ya, kalau mereka menjahilimu ya atau membuatmu terluka, berikan maaf. Jangan dendam.
Maafkan mereka. Izinkan semesta yang menegur mereka dengan cara semesta. Kamu fokus pada dirimu, perbaikan dirimu. Ya, jangan pernah membalas. Tapi kalau kamu mau membalas, balaslah kebaikan orang yang pernah baik pada kamu. Kalau orang yang toksik, izinkan semesta yang akan menegurnya dengan cara semesta sendiri. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Lebih waspada ke depan. Banyak orang yang tidak suka ya. Terkadang kita sudah berbuat baik tetapi mereka ngelunjak. Ya, ini cuma untuk waspada, bukan menakut-nakuti. Ya, karena lebih baik sedia payung sebelum hujan. Sebelum itu terjadi, kita harus bisa lebih memberikan perlindungan pada diri kita. Oke, ini yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.